wanita yang berhubungan seksual di bawah 21 tahun itu dia resiko untuk terkena kanker servisnya lebih tinggi kan. Lebih gede, nah, dari hal itu aja kan udah nggak baik tuh. Iya. Walaupun dia udah 18 tahun kan. Iya benar juga sih. Iya. Artinya memang kalau gitu bisa disimpulkan bahwa organ reproduksinya belum mateng banget Belum gitu. mateng. Mungkin apinya kurang gede jadi belum mateng. Atau lupa dibalik kali matangnya setengah doang. Terus nanti kalau anaknya lahir mungkin nggak stunting oke lah. Tapi pas ngerawat anaknya gimana? Takutnya belum siap. Iya bisa juga. jadi stunting kan. Karena kan sampai 2 tahun. Tapi bayangin nggak kalau misalkan dianya lagi bertumbuh, dia harus numbuhin lagi satu manusia di kalau dalam. hamil. Iya, akhirnya kan okay. pertumbuhannya dia nggak optimal, pertumbuhan anaknya nggak optimal gitu. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bareng gue Dr. Dika di One Day Podcast, dimana kita bakal ngobrol asik ya, berbagai topik, pasti dengan narasumber yang kece dan terpercaya. Dan sekarang bareng gue udah ada Dr. Joe. Halo Dr. Joe, apa kabar dok? Baik. Nah, Dr. Joe ini apakah Joshua Suherman? Beda Joe kayaknya. Oh beda Joe, salah Joe itu. Ini Joe yang mana nih dok? Boleh? Ini nggak diobok-obok. Oh nggak diobok-obok. Waduh. Ngobok-ngobok yang lain mungkin jangan-jangan ya. Coba boleh kenalan dulu sama Sobat Sehat nih. Dr. Joe ini apa sih sibuknya gitu? Oke, halo. Saya Dr. Mario Johan. Mungkin lebih akrabnya dikenal dengan nama Dr. Joe kalau di sosial media. Saya ex GP senior. Biasanya kami natanya sebenarnya ke emergency medicine dulunya. Terus juga sempat mau jadi spesialis kandungan. Oh, objin. Iya, tapi kan nggak spesialis itu nggak untuk semua orang ya. Betul. Ya, sangat diplomatis sekali jawabannya ya untuk menenangkan dan menyenangkan diri sendiri ya. Yes. Akhirnya tercemplunglah ke sosial media dan content creating. Jadi sekarang full time content creating. Gitu. Wih, keren banget. Jadi awalnya emergency doctor, terus tadi sempat mau objin, dan sekarang jadi content creator. Yes. Tapi content creator macam apa dok yang emang lu sering bikin? Oke, kalau gue kan base-nya, kalau Dr. Dika kan di Instagram ya. Ya benar. Baru terjun ke TikTok kan. Ya bisa dibilang baru mulai lah. Nah kalau gue awalnya justru di TikTok. Oh gitu. Gue awalnya di TikTok, terus di tahun berapa ya, 2020 itu gue kerja di hotel di Bali. Oke. Terus ada kliniknya kan untuk tamu VIP gitu. Cuman waktu itu kan pandemi, terus tutup semua kan. Ambruk tuh hotel-hotel tuh kan. Sebenarnya hotelnya nggak tutup. Cuman kliniknya tutup gara-gara nggak ada pasien. Oh, I see. Terus jadi pengangguran lah. Ya. Terus bikin konten, ternyata kok viral, rame gitu. Okay. Views video pertama tuh 300 ribuan. Wih, lumayan loh, 300.000 views. Padahal cuman kayak as simple as kayak gimana sih kalau buka pintu pada saat pandemi gitu. Oh, bukan lu joget-joget gitu enggak? Enggak pakai joget-joget. Oh, enggak pakai joget-joget. Tuh kalau joget-joget 3 juta gue yakin. Ya, mungkin ya. Kenapa lu enggak joget-joget? Iya, kenapa lu enggak joget-joget sih? Ayo kita sekarang aja joget-joget. Oh, enggak. Terus singkat cerita, dulu dokter enggak banyak tuh, Dok, yang di sana. main TikTok. Cuman sekitar ada 5 orang lah. Oh iya. Ya, sekitar 5 orangan pada waktu itu. Iya. Terus akhirnya gue buat komunitas namanya TikTok. Terus dilirik sama TikTok Indonesia, terus dijadiin official community untuk dokter-dokter yang mengedukasi di TikTok. Wih, keren banget. Jadi ya bisa dibilang gue sama istri foundernya lah. Terus sekarang istri dokter juga bukan? Dokter. Oh, tapi dia estetik. Oh, estetik. Dia bahas banyak TikTok di estetik. I see. Gitu. Jadi kalau sekarang membernya tuh TikTok udah sampai 40 orangan. Isinya dokter spesialis. Terus ada dokter spesialis yang di luar juga, dokter Indonesia yang di luar. Wih, keren. Terus ya? Dokter umum, mahasiswa kedokteran gitu. Wih, kalau mau daftar saya perlu bawa pengantar RT RW mungkin. Boleh nanti CV-nya. Oh, CV ya, waduh. Kayaknya berat ya, mesti ada audisi dulu kayaknya guys ya, jadi agak-agak. Enggak, Dokter Dika masuk lah. Mantap lah. Oke, tapi dok kalau lu sendiri kan banyak ya tadi spesialisnya macam-macam tuh. Nah, kalau lu sendiri itu paling senang ngebawain topik apa sebenarnya? Kalau gue banyakan lately itu bahas tentang edukasi seksual sebenarnya. Mirip kayak dokter kemarin tuh sempat ada dokter Haikal kan. Dokter Haikal tuh anggota TikTok juga. Oh gitu. Gitu. Okay. Terus ada ya beberapa hal tentang lebih kayak debunking fakta dan mitos gitulah ya. Fakta masalah general health lah ya, kesehatan secara umum gitu. Sama
kayak karena gue dulu basicnya emergency doctor, terus gue sukanya di situ, terus bahas kayak banyak pertolongan pertama, terus kayak survival skill gitu-gitu. Oke. Tapi gue dengar juga lu banyak juga bikin soal apa BKKBN ya, maksudnya tentang KB, tentang keluarga berencana. Iya, beberapa kali diundang jadi speaker masalah ya karena hubungan dengan seksual juga kan, sexual education. Jadi gue sering beberapa kali lah diundang untuk ngomongin masalah hal itu gitu. Oke, tapi yang gue penasaran Dok, lu kan tadi senang soal emergency medicine. Terus jadi ngomongin soal seks. Iya. Mungkin karena seksual itu emergency kali. Kalau udah, oke lah kita nggak usah ngomongin itu ya. Jadi ntar makin kemana-mana gue ngomongnya. Oke lah. Nah terus kalau lihat dari tadi lu cerita bahwa banyak orang yang undang lo untuk ngomongin soal keluarga berencana gitu-gitu kan. Nah itu sebenarnya apa sih yang lagi banyak dikhawatirkan atau lagi banyak dijadikan pembahasan untuk sekarang ini? Iya, sekarang sih fokusnya sebenarnya ke arah stunting ya. Stunting dan oke, kalau anaknya banyak misalnya apa gimana? Enggak, sebenarnya gini. Kan waktu itu Pak Jokowi sempat ngomong tuh kayak target stunting kita di 2024 adalah mau 14%. Target stunting 14%. Emang Ya, sekarang berapa? sekarang itu yang 2022 itu sekitar 24,4%. Artinya satu dari 4 anak di Indonesia itu pasti stunting. Oke, kita ada beberapa nih orang nih. Kita ada Ada yang stunting ada kan di sini stunting nih? ya. Nggak ada di sini nggak ada ya. Ya jadi stunting itu karena masalahnya nggak hanya pendek dok sebenarnya. Tapi Stunting itu beda. Nah orang stunting pasti pendek kan, anak stunting pasti pendek. Ya. Tapi anak yang pendek belum tentu stunting. Oke. Karena stunting itu harus ada masalah yang adanya delay perkembangan. delay perkembangan maksudnya motoriknya gitu-gitu. Iya motoriknya. Nah dokter kan tahu nih perkembangan pertumbuhan beda kan. Iya, Pertumbuhan kan pendeknya, perkembangan juga ikut terganggu tuh. Gampangnya gini, kalau mungkin sobat sehat ya, kalau pertumbuhan tuh kita bicara yang ada angkanya ya. Iya, Kayak tinggi, misalnya tinggi berat, berapa ya. senti ya kan, berat berapa kilo. Kalau perkembangan tuh lebih ke arah bagaimana dia bergerak, bagaimana dia bicara gitu. Kemampuan Jadi bicara, bukan mengembang badannya gitu juga bukan ya. Iya. Nah, jadi itu buat orang yang sudah nggak tumbuh biasanya tuh mengembang ke samping ya. Skillnya lah ya. Skillnya lebih ke arah gitu. Nah, Jadi terus stunting itu masalahnya juga nggak hanya di perkembangan juga dok. tapi IQ. Karena orang yang stunting biasanya IQ-nya ya lebih rendah dibanding bisa yang lain. dibilang begitu. Nah selain itu pada saat tuanya nanti gampang sakit-sakitan, gampang kena penyakit degeneratif kayak stroke, serangan jantung, penyakit jantung, hipertensi, diabetes. Otomatis masalah stunting ini jadi masalah nasional sebenarnya. Karena kalau misalkan dibiarkan nanti masa depan anak generasi muda kita ya kalah dong sama katanya kita mau jadi negara maju kan. Negara maju. Tapi gini mungkin sobat saya juga belum semuanya paham nih dok. Boleh nggak dibantu untuk menjelaskan apa sih definisi stunting gitu? Apa hubungannya sama stuntman misalnya ada hubungannya? Nggak ada kali ya? Nggak usah dipikirin dok. Sama Nggak usah dipikirin makan durasi. Jadi mendingan langsung aja jawab kira-kira apa sih definisi yang gampangnya stunting? Iya. Kalau stunting itu adalah gagal tumbuh sebenarnya. Gagal tumbuh pada anak di 1000 hari pertama kehidupan. Oke. 1000 hari itu dari dia dalam kandungan sampai dia usia 2 tahun. Oke, itu berarti 1000 sejak pembuahan berarti ya? Iya, sejak ada di dalam kandungan. Sejak jadi. hamil lah ya, Iya, sampai sejak dia 2 hamil. tahun itu 1000 hari pertama kehidupan namanya HPTK. Oke. Nah, masalahnya adalah dari stunting ini gak hanya masalah gagal pertumbuhan, tapi juga tadi gagal perkembangan, yang efeknya nanti IQ-nya rendah, gampang sakit-sakitan. Yang ujung-ujungnya jadi masa depan negara kita ini terancam karena generasi mudanya Nggak berkualitas. Tapi gini, maksudnya penyebab stunting itu apakah karena makannya nggak bagus atau memang karena kehamilannya ada masalah? Apa gimana dok? Nah, multifaktorial sebenarnya. Nah, jadi salah satu penyebabnya adalah kekurangan gizi. Oke. Jadi kalau ibu-ibunya nggak tahu masalah gizinya tuh, gimana nanti dia kasih anaknya waktu umur 1 tahun, ASI-nya nggak eksklusif dan segala macam, bisa jadi stunting. Nah, stunting itu ada yang dari lahir dia udah stunting nih, karena pas diukur panjang sama beratnya kok ini di bawah normal. Berarti bisa dibilang dia BBLR, berat badan bayi lahir rendah gitu? Iya, gitu. Terus kan kalau misalkan dia setelah itu ada yang lahirnya nggak stunting tapi di perjalanan pertumbuhannya dia jadi stunting gitu. Nah itu yang salah satunya nanti yang mau kita bahas juga. Salah satu penyebabnya adalah karena pernikahan dini gitu. Bukan cinta yang terlarang ya.
namun waktu saya belum tepat. Ini pada tahu masih Merasakan nggak tahu semua ya? ya? Aduh, gue tiap kali ngejokes tua tuh nggak ada yang nyaut gimana. Tapi gue masih nyambung loh. Oh masih nyambung ya? Harmonika kan? Harmonika Iya. dong tuh. Ngabar tahu kan lo. Makanya tuaan dikit. Aduh, muda-muda amat sih. Oke ya. Jadi intinya tadi apa hubungannya antara pernikahan dini dan tadi kan lo juga bagian dari ini ya, banyak proyeknya BKKBN ya. Dan Kominfo Dan sebenarnya. Kominfo juga terhadap pengendalian angka stunting. Yes. Apa tuh hubungannya? Nah, karena gini, kita harus tahu dulu nih panggilnya apa sih? Sobat sehat. Sobat sehat di rumah, bedanya pernikahan dini sama pernikahan muda. Nah, apa tuh Nah, bedanya? itu beda. Kalau pernikahan dini itu adalah dia nikahnya di bawah usia yang legal sesuai aturan. Aturan kita berapa? 18 tahun ke atas sekarang. Oh, 18 Dulu kan 16 tahun. tahun untuk perempuan ya. Oke. Sekarang yang boleh dianggap boleh menikah adalah 18 tahun ke atas. 18 tahun ke atas. Itu minimal. Oke. Tapi kalau dari BKKBN bilangnya nggak 18. Kalau perempuan itu 21, kalau pria itu 25. Oke, jadi pria 25 baru boleh nikah. Sebaiknya. Oke, Dr. Jo. Kalau ngomongin soal stunting dan juga tadi kan dibilang pernikahan dini juga berhubungan. Di Yes. mana letak hubungannya? Oke. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih pernikahan dini sama nikah muda. Apa Zaman tuh Zaman bedanya? sekarang kan banyak yang gue mau nikah muda gitu. Ya itu sebenarnya nggak apa-apa. Kalau nikah dini jangan. Apa bedanya? Nah, kalau nikah dini itu adalah di mana usianya belum legal secara hukum untuk menikah. Belum legal. Berapa angkanya? 18 tahun. Jadi 18 tahun ke bawah itu dianggap nggak legal untuk menikah. Karena belum punya KTP juga kali ya. Iya, tapi di daerah-daerah banyak. Terus nikahnya pakai apa? Nikah siri gitu? Apa gimana? Ya banyak kan karena kejadian hamil di luar nikah, akhirnya mau nggak mau Oh. quote on quote dilegalkan gitu loh. Oh. Jadi akhirnya ya jadi masalah kan. Nah kalau nikah muda itu ya di atas 18 tahun. Tapi sebenarnya dari BKKBN bilang nggak 18 tahun ininya. Untuk pernikahan yang ideal. Beda ya. Berarti nggak ngomongin legal nggak legal dong. Iya, kalau tadi kan ideal. minimalnya secara hukum. Kalau idealnya menurut BKKBM kalau perempuan itu 21 tahun ke atas. Perempuan 21. Iya, kalau- Tadi sorry, yang dini itu 18 buat laki perempuan sama? Sama. 18 tahun. Oke. Tapi kalau untuk yang idealnya, yang sehatnya kali maksudnya ya. Iya. BKKBN kalau perempuan 21. 21 kalau perempuan perempuan 21 benar, Laki-laki? kalau laki-laki 25. Wow. Gue nikah 24 lagi. Aduh gimana nih? Nikah lagi apa? Oh jangan astagfirullahaladzim ya. Oke. Jadi kenapa itu BKKBN bikin begitu? Karena pertumbuhan dan perkembangannya dianggap sudah optimal pada saat wanita 21, pria 25. Tahu nggak Dok Dik yang info terbaru di Inggris yang adolescence itu sekarang berpindah. Sekarang disarankan, jadi pemerintah Inggris itu menyarankan kalau adolescence atau remaja itu sampai 25 tahun. Oh berarti masih dianggap remaja sampai 25? Iya, jadi karena ada studi yang bilang perkembangan otaknya itu baru optimal sampai 25 tahun. Dan juga mentalitinya gitu. Oke, jadi kita banyak mempekerjakan anak remaja di sebenarnya ya. Hei remaja-remaja, gak apa-apa ya kerja ya. Jadi artinya mereka masih belum matang dong kalau menikah di bawah itu. Secara mentality ya. Tapi secara fisik? Secara fisik sebenarnya kalau 18 tahun ke atas udah ya, karena udah lewat puberti kan. Nah itu dia. Ngomongin puberti kan tadi juga banyak orang yang kalau misalnya pertumbuhan ya udah puberti emang udah nggak jauh-jauh amat juga pertumbuhannya kan, nggak nambah banyak gitu kan. Betul. Makanya kenapa gue juga pernah dengar katanya orang-orang yang pubertasnya terlalu cepet itu juga tumbuhnya terlalu mentok apa gimana? Iya, pubertas precox kan. Nah, jadi gue pernah buat video tuh di TikTok. Ya, nanti juga pernah kan tentang itu. Apa tuh yang dibahas? Jadi kalau misalkan dia pubertasnya atau menstruasinya lebih awal, rata-rata tingginya itu dibandingin yang lainnya nanti akan lebih pendek. Oke, kalau menstruasinya lebih awal, pubertasnya awal, iya menstruasinya lebih awal berarti pubertasnya, maka kita akan lebih pendek berarti kemungkinannya begitu. Ujungnya. Awalnya mungkin lebih tinggi dari yang lain. Curi start. Iya, curi start. Oh. Tapi yang lainnya nanti akan jadi lebih pendek. Oh, gitu. untung gue mensnya nggak buru-buru. Oh nggak ada ya, sorry. Oke, kembali lagi soal tadi. Gue masih penasaran soal ngomongin stunting sama pernikahan dini. Karena kan gini ya, kita juga tinggal di negara yang budayanya kemudian sosioekonomi juga beragam banget gitu kan. Dan banyak banget orang-orang yang memang misalnya menikah masih umur 12 tahun gitu, masih umur 16 tahun dan nikah. Nah ini tadi apa sih yang dikhawatirkan? Apakah memang dikhawatirkan anak-anaknya akan menjadi stunting kah misalnya? Udah ada belum penelitiannya memang rupanya stunting ini terjadi pada
anak yang orang tuanya masih kepalang muda gitu. Ada ya? Ada, memang resikonya itu kalau misalkan pernikahan dini, terus dia punya anak, dia akan resiko stuntingnya lebih besar. Untuk nilainya gue agak lupa berapa kali lipat gitu sih. Oke. Tapi studinya ada. Nah, terus kalau kita ngomong sama masyarakat awam, gampangnya gini sih. Kalau anak sampai 18 tahun itu kan masih pertumbuhan dan perkembangan ya, dia masih pubertas ya. Istilahnya dia masih numbuhin dirinya. Nyari jati diri lah ya gitu. Iya, terus dia masih kayak bertumbuh kan, secara tulangnya juga masih bertumbuh kan. Terus? Tapi bayangin nggak kalau misalkan dianya lagi bertumbuh, dia harus numbuhin lagi satu manusia di kalau dalam. hamil. Iya, akhirnya kan Okay. pertumbuhannya dia nggak optimal, pertumbuhan anaknya nggak optimal gitu. Jadi karena gizi yang dia makan kebagi dua, apalagi kalau mungkin umur segitu. Ya nggak ngejudgement juga, tapi kadang-kadang kan secara ekonomi belum mantap ya. Ya. Terus gizinya juga nanti gimana gitu. Kecuali kalau misalnya emang anak sultan gitu ya, let's say misalnya. Beda ya. Tapi kan tadi kalau misalnya emang dia masih bertumbuh pada perempuan yang hamil itu bermasalah gitu kan. Tapi kalau perempuan itu bukannya dia umur-umur 14 gitu udah bisa dibilang lebih cepat mentoknya kan dia pertumbuhannya itu kan. Dibanding laki-laki. Nah kalau misalnya umur 16 tahun nikah gitu, berarti secara fisik juga masih bermasalah, masih beresiko. Nah, ada selain itu sebenarnya juga ada ini kalau kita ngomong ini multifaktorial ya. Contoh ada studi yang bilang bahwa mungkin Dokter Dika juga pernah lihat ada studi di bawah 21 tahun wanita yang berhubungan seksual di bawah 21 tahun itu dia resiko untuk terkena kanker servisnya lebih tinggi kan. Gede, nah, dari hal itu aja kan udah nggak baik tuh. Iya. Walaupun dia udah 18 tahun kan. Iya benar juga sih. Iya. Artinya memang kalau gitu bisa disimpulkan bahwa organ reproduksinya belum mateng banget belum gitu. Mungkin apinya kurang gede jadi belum mateng. Atau lupa dibalik kali matangnya setengah doang. Oke. Belum lagi nanti lingkar panggulnya tuh. Kan bayi kan rata-rata diameter kepalanya berapa sih? 9,8 ya. Iya. 9,8 sampai 10-an lah ya. Oke. Nah, biasanya kalau di bawah 18 tahun tuh mungkin diameter panggulnya masih 10. Jadi kayak masih agak mepet-mepet gitu. Jadi bisa dibilang untuk proses persalinannya pun juga bisa, beresiko. Iya, beresiko, bisa macet, bisa distosia gitu. Tapi kalau lakinya, kan sekarang juga banyak ya laki-laki lebih muda daripada perempuannya gitu kan. Misalnya gini, perempuannya udah umur 21 lah oke. Tapi si perempuan ini demen sama berondong. Ini istilahnya berondong gak sih kalau masih 21 enggak kali ya. Kalau udah tante-tante baru tuh. Tapi let's say misalnya kebetulan calonnya misalnya lebih umurnya 16 tahun. Let's say. Nah ini gimana kok kayak gini? Berarti gak apa-apa dong? Nah kalau kita lihat stunting sama masalah pernikahan itu nggak hanya bisa melihat masalah kesehatan aja sih. Karena stunting itu masalahnya nggak hanya kesehatan secara fisiknya. Tadi kita bahas fisik ya. Terus masalah mentalitinya belum beda. matang juga belum kali matang ya. kan. Terus masalah pendapatannya. Karena pendapatannya ini nanti akan berhubungan ke gizi. Oh betul. Belum lagi nanti dia udah ngerti nggak belum sih cara gimana kalau orang hamil tuh harus periksa apa aja, makanannya gimana, pengetahuannya gitu. Responsibility-nya juga mungkin belum matang banget ya. Iya, edukasinya juga kayak dia ngerti nggak gimana berhubungan dengan gizi juga. Nanti kalau makannya gimana sih? Gitu. Nah, itu kan yang namanya pernikahan kan ibu dan bapak kan. Nggak mungkin ibunya aja. Nah, bapaknya apa dampaknya kalau misalkan bapaknya itu? Ya kalau 16 tahun mungkin penghasilannya belum matang, belum mapan nanti ya bisa anaknya jadi stunting gara-gara mungkin nggak bisa mencukupi gizi istrinya terus nggak tahu cara gimana ngerawat istrinya, responsibility sebagai seorang suaminya belum dapat gitu ya feelnya ya. Belum dapat. Terus jadi, nanti kalau anaknya lahir mungkin nggak stunting oke lah, tapi pas ngerawat anaknya gimana takutnya belum siap. Iya bisa juga jadi stunting kan karena kan sampai 2 tahun. Karena kalau sampai 2 tahun setelah 2 tahun itu harus benar-benar dijaga. Karena kalau misalkan dia stunting sampai di atas 2 tahun itu nggak bisa balik tuh. Udah terlambat maksudnya gitu. Udah terlambat. Jadi batasnya 2 tahun tuh masih bisa dikoreksi lah. Kalau udah di atas 2 tahun tapi masih kondisi stunting ya udah stunting lah terus. Artinya kita juga perlu ingat juga sobat sehat ya bahwa yang namanya anak stunting itu bukan cuma soal tadi makanan tapi juga dari segi bagaimana stimulasi orang tua ya. Iya. Kalau misalnya orang tua juga tidak memberikan stimulus gitu kan, kasih sayang, contoh atau ya pokoknya rangsangan cinta lah begitu ya. Pada anak ini juga bisa bermasalah buat perkembangan anak kan? Iya betul. Nah tadi dengan adanya pernikahan yang dini ya takutnya orang tua belum siap
belum cukup matang lah Iya. untuk bisa merawat seorang anak sehingga dikhawatirkan akan tidak baik pertumbuhan dan perkembangannya. Iya. Yang jadi masalah dok yang gue penasaran nih. Artinya kan lu ngelarang orang kawin. Ya dong misalnya gitu. Contoh nih. Lu misalnya pengen kawin nih. Ya kan. Tiba-tiba ada orang datang ke tempat lu. Lu masih kemudaan lu. Lu gak boleh kawin dulu. Kesel gak? Kesel dong. Nah gimana cara lu bisa sampai memberikan pesan dan edukasi gitu kan. Tanpa bikin orang kayak lu nyampurin urusan gua yang kawin-kawin gua kenapa ngerepot lu gitu loh. Gimana tuh? Sebenarnya bukan melarang orang kawin, tapi membuka mata orang yang mau kawin. Oh. Karena selama ini nggak apa-apa lah nikah muda, apa sih efeknya, Ya. apa sih resikonya, gue ini yang nikah. Iya, itu dia. Nah gue lebih mengarahkan kayak gue mengedukasi ini loh yang selama ini mungkin lu nggak tahu gitu loh. Oke. Dampaknya tuh ini. Oh gitu ya. Oh fatal ya ternyata dampaknya ya dari nikah Oke. muda itu, nikah dini itu. Nikah dini. Oh ternyata gitu. Kadang-kadang dia jadi tercerahkan. Nah kemarin tuh gue baru bareng sama Kominfo ngomong di Malang nih yang terakhir. Dan itu banyak yang ikut tuh antara mahasiswa. Oke. Gitu. Sebenarnya udah gak nikah dini sih, nikah muda. Nikah muda. Tapi diharapkan mereka jadi agent of change yang ngomongin di sekitarnya. Karena salah satu di daerahnya itu masih nikah dininya masih cukup tinggi Di lah. Malang? Di daerah Batu. Oh Batu. Tapi kan Batu itu luas ya. Karena dingin dok situ dok. Bisa jadi bawahnya jadi. pengen kawin mulu. Bisa jadi. Aduh ini selain kalau makan sensor bakso. apa enggak saya ngomong barusan ya. Oke lah. Selain makan bakso ya. Iya itu maksudnya itu. Ya jadi gitu. Jadi kayak lebih mencerahkan sih sebenarnya, mencerahkan orang bahwa karena dampaknya itu nggak hanya nanti lu yang nanggung, Iya. negara juga nanggung. Mungkin sekitar lu juga akan ikut nanggung gitu. Oke. Dan lebih kan nikah kan maunya hidupnya bahagia kan. Betul. Itu bisa jadi sumber masalah dalam pernikahan lu dan nanti bisa mungkin jadi bercerai. Nah itu dia gue baru mau nanya tuh. Heeh. Ada nggak penelitian yang mengatakan bahwa bukan anak ya, pernikahan yang dilakukan di usia dini itu angka perceraiannya lebih tinggi? Gue pernah baca studi, tapi gue lupa ini korelasinya sama pernikahan dini atau enggak ya. Tapi gue pernah baca studi angka perceraian itu faktor yang paling tinggi apa? Gue kira masalah seksualitas Oke, awalnya. tapi rupanya? enggak, masalah komunikasi dan sosial ekonomi dan komunikasi. Bahasa Indonesianya gimana tuh? Jadi gampangnya banyak orang cerai bukan karena selingkuh, Tapi lebih karena ribut. karena kerjaan, karena nafkah gitu. Karena secara dia ngomongnya komunikasi dan sosial ekonomi sih. Jadi masalah ribut. Nah ribut ini banyak kan ya. Nah, iya, benar. Nah anak sakit bisa jadi ribut. Kalau nggak ngerti gimana nanganinnya. Betul. Oke. Misalkan nggak punya duit jadi ribut kan. Iya benar. Nah ujung-ujungnya semua ini ribut ini bisa karena stunting itu bakalan jadi masalah. Dan ribut bakal jadi ribut. stunting. Oh apa? Karena anaknya Enggak, kalau stunting ini kan bisa jadi ribut kebalik. keluarganya gitu. Oh tapi orang tua ribut, anak bisa jadi stunting juga dong. Iya. Bisa juga ya. Bisa juga. Lingkaran syaiton itu namanya kalau kayak Mirojim gitu. ya. Oh iya. Jadi memang lu bukan ngelarang orang kawin ya. Enggak. Lu gak pernah kan orang lagi ijab kabul lu gubrak lu balikin mejanya gitu gak pernah kan? Kan gue bukan Satpol PP kan. Iya. Satpol PP itu mah. Sorry. Gue gak bisa membongkar. Bubar semua gitu kan gak mungkin Nggak dong. mungkin. Tapi paling enggak lu membuat orang yang memutuskan memang mau nikah dini itu lu mesti tahu resiko lu gitu Mikir kan. 2 kali. Nah, tapi kalau dia nikahnya muda gimana dok? Nah kalau nikah muda sebenarnya Nggak dini nih ya, tadi kan bilangnya dia udah lewat 18 tapi masih kayak 23, itu kan relatif muda ya. 23, 24 itu kan bisa dibilang, ya gue pun merasa, gue juga kemarin nikahnya cukup muda gitu. Tapi alhamdulillah ya sampai sekarang aman-aman aja karena 24 ya setahun lagi lah kurangnya. Tapi maksud gue ada nggak hal-hal yang mungkin dapat terjadi pada mereka yang tidak dini usia nikahnya tapi masih muda? Nah kalau muda itu kan dibilangnya sebenarnya idealnya. Berarti bukan dilarang. Ideal artinya ya boleh-boleh aja nikah 22 kalau laki-laki, 24 kayak Dokter Dika. Ya. Tapi idealnya sebenarnya 25 gitu. Oh, Karena oke. dianggap kalau usianya 25 itu kalau pada laki-laki itu secara mentality, secara sosial dan ekonomi itu dianggap sudah mapan harusnya gitu. Walaupun nggak selalu kan. Nggak juga Ada sih. yang kayak Dokter Dika 24 ini kaya raya kan misalkan ya nggak apa-apa. Enggak, saya kayak orang tua saya sebenarnya mirip kayak bapak saya mirip mukanya. Ya kayak gitu sih sebenarnya, makanya kata-katanya tuh bukan minimal tapi idealnya. Oke. Kalau di BKBKBN bilang idealnya gitu. Oke, Dokter Jo, ini boleh dong disampaikan kepada para sobat sehat di rumah, baik yang mau nikah dini atau mau nikah muda, atau mungkin punya relasi, punya kerabat yang memang punya
rencana nikah muda atau nikah dini gitu, monggo. Ada nggak pesan-pesannya apa yang pengen sampaikan? Pesan dari saya bahwa pernikahan itu nggak seindah yang dibayangkan. Tidak sini tuh dek. Nggak indah tuh dek. Terus nggak segampang ini bayangkan. Ya. Ternyata pernikahan itu butuh banyak effort. Nah kalau pernikahan yang udah ideal aja butuh banyak effort, ngapain lagi ditambah beban-beban yang sebenarnya bisa dicegah gitu. Oke. Jadi bijaksanalah dalam menentukan hidupmu karena nanti konsekuensinya seumur hidup. Atau boleh gak gini dok, nambahin ya? Karena lu kan boleh. juga di BKKBN juga nih banyak kerjasama maksudnya ya sama mereka ya. Kalau mau nikah ya udah nikah tapi mungkin hamilnya tunda gitu. Nah itu gimana menurut lo? Iya boleh juga. Kalau untuk nikah muda ya, kalau nikah dini nggak ada cerita ya, nggak boleh ya gitu. Kalau mau, karena nggak legal juga itu kan. Karena nggak legal benar. Nah kalau mau hamilnya ditunda direncanakan boleh, tapi kalau saya sih lebih baik, menurut saya akan lebih baik kalau menunda pernikahan kecuali niatnya ibadah memang. Iya benar. Gitu. Kalau niatnya ibadah oke lah. Tapi bisa nggak ya kalau nikah nunda-nunda gitu? Bisa juga sih. Bisa sih ya, banyakin di luar aja. Jalan-jalan maksud gue, jalan-jalan kemana, makan-makan siang. Tapi saya setuju bisa sih. Bisa kan? Bisa ditunda. Oke. Baik kalau gitu terima kasih banyak nih Dr. Jo sudah mau mampir dan ngobrol dan membukakan mata kita semua tentang rupanya pernikahan dini itu bukan cintanya yang terlarang. Ngulang lagi gue jokes itu. Iya, percuma nggak ada yang tahu di sini, nggak ada yang nonton pernikahan dini ya. Jadi mudah-mudahan sobat sehat yang nonton juga bisa paham, bisa lebih mengerti tentang bahwa nikah itu nggak cuma enaknya doang, tapi juga ada resiko kalau kita belum cukup matang ya. Sekali lagi terima kasih banyak Dr. Jo dan terima kasih juga untuk sobat sehat semua yang udah nonton One Day Podcast. Jangan lupa di subscribe ya YouTube kita di One Jack TV. Sini ya. Di ya, situ. Ini apa ya kayaknya? Ya pokoknya di bawah lah ya. Ada di bawah Wanjak TV dan juga jangan lupa ada juga Instagramnya dok. Ada. Di wanjak.indonesia. Jadi sampai ketemu lagi di One Day Podcast berikutnya. Gua pamit dan juga Tujut pamit. Terima kasih, salam sehat. Bye. Bye.